Kau akan menggantikan Kim Jong-un selama sehari. Bisa kau bayangkan memimpin negara dengan populasi 25 juta jiwa yang hanya mematuhi, memuja, dan mendewakanmu hanya seorang saja. Tapi sejujurnya, mereka tidak punya pilihan dalam hal itu. Banyak hal yang kebanyakan dianggap biasa di sini hanya diizinkan untukmu saja. Misalnya, memakai pakaian dari desainer Eropa terbaik atau makan Nutella. Sementara kau sibuk dalam urusan penting negara, rumah luasmu dijaga oleh satu peleton prajurit bersenjata, pagar listrik, dan ladang ranjau. Bahkan ledakan bom nuklir akan ditangkal oleh dindingnya yang dibungkus dengan batang timah. Kini bersiaplah karena kita akan bepergian. Kim bilang dia tidak akan selamat melakukan ini untuk kedua kalinya. Dan itu tampak sangat mencurigakan. Jadi kau pergi menggantikannya. Kereta api lapis baja pribadimu memulai perjalanan langsung dari rumah ini. Kecepatannya tidak melebihi 60 km per jam. Itu karena bobot gerbongnya yang luar biasa yang diselubungi oleh pelat baja. Hanya untuk hari ini, semua ini menjadi milikmu. Panen tahun ini tidak berhasil dengan baik, seperti bisa kau lihat, dan 10 juta warga mungkin akan mati kelaparan. Tentu saja masih ada 15 juta warga tersisa. Sebaiknya kalian tidak masuk ke sana selama sekitar 20 menit. Baiklah, silakan, jika ini demi keamanan negara. Hanya presiden yang boleh pakai toilet portable. Semua urin dan sampel tinja diambil untuk memantau kesehatanmu dan memastikan tidak ada mata-mata. Amit-amit, mereka tahu tentang penyakitmu. Dan kamar yang terbaik di kota disewa hanya untukmu. Setelah kau pergi, tidak ada yang menduga presiden pernah menginap di situ. Polisi rahasia tidak akan meninggalkan satu sidik jari atau sehelai rambut pun dari penguasa agung ini. Sepertinya semua orang sudah menunggumu. Jangan katakan apapun, tersenyum saja dan lambaikan tanganmu. Aku sudah tahu Presiden Amerika tidak akan mengirim undangan rapat melalui jalur WhatsApp. Kau bisa lupakan soal keuntungan peradaban. Lagi pula, hubungan ekonomi dengan asing sudah tidak dibutuhkan lagi. Dan kini tiap negara akan bekerja untuk dirinya sendiri. Tapi itu berarti jika sebelumnya tidak ada industri berat di negaramu, seperti pembuatan kendaraan contohnya, kini kau tidak akan bisa mendapatkan mobil baru. Dan yang bisa kau harapkan hanyalah sepeda jelek itu saja. Dan aku tidak bilang bahwa semua media sosial akan menghilang. Tapi kini kau hanya bisa berbincang secara pribadi dengan teman jauh di dalam hutan. Juga dengan radio yang disetel dengan sangat keras. Dan sekarang, bahkan jika ingin potong rambut, gaya rambutmu itu harus mendapat persetujuan dari pemerintah setempat. Dan hanya ada sedikit gaya rambut yang disetujui oleh pemerintah. Tapi yang lebih menakutkan adalah, kini semua negara saling curiga. Mereka bisa menjadi potensi ancaman. Jadi, sekarang hampir semua sumber daya diinvestasikan untuk pengembangan militer. Dan sayangnya suatu hari nanti, seseorang akan lepas kendali dan menekan tombol merah itu. Berakhirnya Perang Dunia Kedua dan pembentukan PBB. 51 negara menandatangani mandat untuk organisasi tersebut, yang tujuannya adalah keamanan global. Saat ini, PBB terdiri dari 193 negara, dan sejauh ini tidak ada negara yang dikecualikan dari keanggotaannya. Ini dia si Arnold, pria kurus berambut merah, menaklukkan lautan dengan perahu karet. Dan ini adalah video dengan jutaan penayangan. Tapi lebih baik tidak melintasi perairan teritorial. Wow, ternyata banyak yang belum kuketahui tentangmu, Arnie. Apa yang kamu tunjukkan? Arnold, kapan kamu berhasil mengubah kewarganegaraanmu? Platform laut ini benar-benar mirip dengan kerajaan Sealand. Sebuah negara virtual yang dibuat di lokasi pangkalan militer lama. Keuntungan dari negara-negara tersebut adalah tidak adanya pajak dan tidak adanya larangan melakukan segala jenis bisnis. Di sini kamu bisa cepat kaya karena sama sekali tidak ada persaingan. Apa selanjutnya, Arnold? Apa kamu akan menjadi Raja Aquatopia? Aku tidak yakin mengatakan ini, tapi pakaian kerajaan cocok untukmu. Yang mulia Raja Arnold, aku penasaran, apa keputusan pertamamu akan melarang diet cola? Oh, biaya perang Irak bagi Amerika adalah 1,3 triliun dolar. Kalau PBB tidak ada, lalu lebih dari 150.000 tentara penjaga perdamaian di 15 negara di seluruh dunia akan berada dalam bahaya dan perang akan kembali berkobar di negara-negara tersebut. Dan itu berarti seluruh perekonomian dunia akan menderita. Dan siapakah orang-orang ini? Jadi, untuk mendapatkan paspor harus membayar. Ini berbau penipuan yang sudah tidak asing lagi bagi kita dari kerajaan Sealand.
di mana mereka menjual 150.000 paspor seharga $1.000 per paspor. Di bawah pemerintahanmu, Arnold, Aquatopia telah menjadi negara paling korup di dunia. Pertemuan terlama PBB tercatat dalam buku rekor dan berlangsung selama 14 bulan atau 4.000 jam. Hasilnya adalah kesepakatan damai mengenai terusan Suez. Selamat, Arnold! Dan kamu dikirim ke tempat yang tidak pernah ada orang yang bisa kabur, yaitu penjara Guantanamo. Arnold, apa kamu mendengarku? Tidak ada yang pernah berhasil lolos dari sini. Tidak ada yang berani mencobanya, karena itu tidaklah mungkin. Dan jika ada yang berani mencoba melarikan diri, dia harus temukan cara untuk melewati pintu besi setebal 20 cm. Menyusuri labirin koridor tidak berujung dengan kamera pengintai. Melawan anjing penjaga yang ganas. Lolos dari 5 pagar listrik tegangan super tinggi setinggi 1 meter. Melalui kawat berduri setajam silet. Dan melewati puluhan penjaga di setiap sektornya. Saat ini, 40 penjahat paling berbahaya di dunia ditahan di penjara ini. Dan kamu sudah ada di dalam daftarnya. Selamat ya, Arnold. Meskipun begitu, kamu dilarang untuk berbicara dengan mereka. Lagi pula, setiap narapidana berada di dalam sel isolasi ketat 24 jam sehari. Ngomong-ngomong soal waktu, ini adalah waktunya makan siang. Sekarang mari kita lihat menu hari ini. Baiklah, apa yang kita punya di sini? Mereka hanya punya satu hidangan penjara spesial, sesuatu yang disebut Nutralove. Nutralove adalah makanan hukuman penjara yang terbuat dari sisa makanan, tanpa sedikit pun ada garam ataupun juga bumbu. Astaga, itu membuatku ingin muntah. Entah apa kamu sanggup untuk memakannya, Arnold. Jadi, kamu tidak mau memakannya, kamu sekarang memutuskan untuk mogok makan sebagai tanda protes. Oh, dan lihatlah, itu imut sekali. Kamu membuat teman boneka kecil dari roti untuk menemanimu. Bagus sekali, Arnold. Tapi menurutku kamu agak berlebihan soal makanannya. Aku benar-benar lupa memberitahukanmu, tapi Guantanamo bukanlah tempat di mana hak asasi manusia mendapat perhatian penuh. Jadi, kalau ada narapidana yang mogok makan, dia dicekok paksa makan dengan selang yang dimasukkan ke atas salah satu lubang hidungnya. Oke, jadi rencana ini tidak selalu berhasil. Tapi jangan berpikir kalau ini sudah berakhir, Arnold, karena berbagai macam penyiksaan akan menantimu. Air, dingin, musik, dan penyiksaan dengan listrik semuanya juga dilakukan di Guantanamo. Dan yang paling menarik di sini adalah kurangnya tidur. Setelah beberapa hari mengalami penyiksaan, fungsi otak dan juga fungsi ototmu melemah, proses berpikir melambat. Dan egomu kini bisa dengan mudah dipatahkan setelah seminggu. Perampok bank dan pemimpin geng yang paling dihormati. Tapi Arnie, sobat, berpura-pura tegar tidak ada gunanya. Iya, setidaknya kamu bisa mendapatkan beberapa dolar. Narapidana memperoleh penghasilan paling banyak di penjara Jerman, Swedia, dan Norwegia. Di penjara Halden, kamu bisa menghasilkan hingga $1.600 sebulan. Dan di Italia, ada restoran penjara tempat mafia terkenal bekerja. Dan koki di sana menghasilkan lebih dari sekedar sipir. Oke Arnie, saatnya memikirkan rencana untuk kabur. Yang perlu kamu lakukan hanyalah keluar dari selmu, berurusan dengan sekelompok penjaga dan temukan jalan keluarnya. Sebuah rencana yang bisa diandalkan dan tepat sasaran. Tapi kamu mungkin ingin mencari cara lain. Di Brazil, kamu bisa punya peluang terbaik untuk dibebaskan lebih awal. 16 jam dengan sepeda olahraga akan mengurangi hukuman sebanyak 1 hari. Setiap buku yang dibaca bisa mempersingkat 4 hari. Kamu juga bisa menciptakan pakaian desainer. Dikurangi 1 hari untuk setiap 3 hari kerja. Dan kamu bahkan akan dibayar. Arnold, ini untukmu. Jubah berwarna merah pucat berarti kode narapidana berencana untuk kabur. Arnold, apa ini kesempatanmu? Ayo Arnold, ambil kuncinya. Sepertinya kamu dalam masalah. Asuransi kesehatan narapidana terkadang lebih baik daripada asuransi penjaga. Hingga $16.000 setahun. Kamu beruntung di penjara. Melarikan diri dari ADX Florence adalah hal yang mustahil. Sel-selnya berukuran 11 kali 6,5 kaki dengan pintu lapis baja dan pipa beton. Kamar mandinya menyala dengan pengatur waktu dan lebar jendelanya kurang dari 4 inci. Di sini narapidana menghabiskan 23 jam dalam isolasi total. Arnold, kamu selamat! Sekarang kamu perlu memikirkan siapa yang kemarin menjebakmu.
Astaga, sepertinya kita sekarang ada di abad ke-13 dan kita di sini selama zaman Inkuisisi Suci, perjalanan yang luar biasa. Misi utama Inkuisisi adalah memerangi para bidat. Hei, apa salah Arnold? Aku mengerti sekarang. Mereka itu mengira ponselmu sebagai senjata ilmu hitam. Inkuisisi tidak sejalan dengan kemajuan teknologi. Ketika Galileo membuktikan bahwa bumi berputar mengelilingi matahari, itu sepenuhnya bertentangan dengan pandangan Katolik. Arnold, kau kurang beruntung. Di masa itu, semua gadis berambut merah dicurigai punya hubungan dengan iblis. Tenanglah, awalnya mereka hanya akan menanyaimu. Sekarang duduk dan tenanglah. Kursi-kursi di sini terbuat dari besi khusus sehingga bisa dipanaskan. Pengakuan biasanya diperoleh melalui penyiksaan. Kau harus lepaskan kesesatanmu, Arnold. Selama masa Inkuisisi, banyak ritual kafir disalahartikan sebagai ilmu hitam. Mereka mencoba untuk mengubah orang kafir menjadi Katolik. Ayo Arnold, peluklah agama Katolik dan kau akan bebas. Memang benar bahwa Inkuisisi terkadang membebaskan mereka yang benar-benar bertobat. Omong kosong, apalagi sekarang. Sepertinya seseorang melaporkanmu. Orang sering menuduh orang lain sesat untuk menyingkirkan mereka. Entah apa kau mampu menanggung lebih banyak siksaan ini, Arnold. Temui ini, sepatu bot Spanyol, lalu garpu bidat, dan kursi piramid Yudas. Arnold, aku sangat menyarankanmu untuk mengakui semuanya. Oke, dengan tanda tangan, kau mengakui bahwa kau adalah ahli nujum, tukang sihir, dan nom. Hal positifnya adalah siksaan sudah berakhir dan Inkuisisi kenyataannya tidak mengeksekusi orang setelah kau mengaku pelaku divonis di pengadilan negara. Tenang, Arnie, tidak ada yang akan membakarmu. Menurut hukum, mereka hanya akan memenggal kepalamu. Arnold, aku ucapkan selamat. Kau sudah mati dan pergi ke surga. Arnold, berbarislah dan tunggu sampai Saint Peter mempersilakanmu masuk. Ini sangat keren. Hei, wow, lihat. Apa itu John Lennon? Tidak, tunggu. Bukan, dia itu Yesus. Di sini bahkan terdapat dinding lukisan Tuhan yang dibuat oleh seniman-seniman bersejarah yang hebat. Pada zaman dahulu kala, orang percaya bahwa Tuhan itu menakutkan dan haus darah. Sebagai contoh, suku Aztec selalu mengorbankan orang-orang pada dewa mereka, Huitzilopochtli, untuk menurunkan hujan. Dewa-dewa Yunani kuno mengibaratkan diri mereka sebagai manusia atau fenomena alam. Sayangnya, Arnie, di surga Kristen tidak seperti surganya Muslim. Kau tidak akan mendapatkan 72 gadis perawan. Tapi hei, lihat, di sana, itu John Lennon. Atau apa itu Yesus lagi. Dan inilah dia. Dia memiliki banyak nama, Sang Pencipta, Yehova, Adonai, Yahweh, Tuhan. Oh, shh, dia sedang tidur. Sebaiknya jangan main-main dengan barang-barangnya, Arnie. Arnold, apa-apaan kau ini? Kau tidak boleh masuk ke sana. Ini adalah pusat kendali untuk seluruh dunia. Jangan sentuh apapun, Arnold. Oh, ini tidak bagus. Selama beberapa abad terakhir, kepercayaan agama di dunia telah menurun. Dan Tuhan, sebagai yang paling populer di dunia, memiliki banyak hater. Jangan coba-coba memerankan Tuhan, Arnold. Manusia terlalu serakah untuk peran ini. Banyak sekali contoh dari sejarah, dan semuanya berakhir dengan sangat buruk. Arnold, hentikan! Ini bukan lelucon, sobat. Bagus, sekarang semuanya menjadi kacau. Keyakinan yang fanatik selalu menyebabkan perang. Dan sekarang perang salib nuklir telah dimulai. Arnold, berhenti sebelum terlambat. Apa kau mendengarkanku? Phew, tepat pada waktunya. Hei, Tuhan, jangan salah sangka ya. Tapi terima kasih Tuhan kau di sini. Arnold, sepertinya tamat riwayatmu. Apa kau tahu, Arnold, bahwa di dunia ini ada 15.000 hulu ledak dengan kapasitas gabungan sekitar 7.500 megaton? Kau mungkin juga harus tahu bahwa 5 menit yang lalu aku mengirim salah satunya ke arahmu.
Sia-sia saja menginjak gas, Arnold. Gelombang pulsa elektromagnetik mematikan semua elektronik. Mobil modern begitu penuh keterbatasan. Selanjutnya, kau akan terkena gelombang kejut. Bahkan jika mobil tua karatan ini terbuat dari grafin padat, yang pada tingkat atom lebih kuat dari berlian, dan entah tiba-tiba secara ajaib kau selamat dari kehancuran ini, kau masih akan melalui penderitaan hidup. Bangunkan pantat teposmu keluar, Arnold. Kami perlu memeriksa seberapa jauh kau dari epicentrum ledakan. Ingat, jika kau melihat awan jamur, julurkan tanganmu ke arah itu dan angkat ibu jari. Jika awan lebih besar dari ibu jarimu, artinya kau berada di zona radioaktif. Pria yang beruntung. Apa kau memiliki tabir surya? Itu tidak akan menolongmu, bodoh. Aku bercanda. Kau harus menjauh dari sini. Cepat. Isotop radioaktif, meskipun sedikit, sudah bisa mulai menghancurkan DNA-mu secara perlahan. Bagaimana perasaanmu, kawan? Iya, benar ini saat yang tepat untuk mandi. Menghindari kontak dengan barang yang terkontaminasi dan menggunakan prosedur air khusus bisa meningkatkan peluangmu untuk bertahan hidup. Lakukan filter air, Arnold. Bahkan, radiasi yang paling lemah pun akan menghasilkan tumor yang semakin ganas. Aku ucapkan selamat. Kau berhasil selamat dari serangan nuklir. Dan kau tidak lagi membutuhkan kostum Halloween. Tapi ini bukanlah akhir. Jika seseorang di dunia meluncurkan rudal dengan hulu ledak nuklir, efek domino akan menyusul. Semua kekuatan nuklir di dunia akan melepaskan anjing perang mereka. Kemudian datanglah kiamat sungguhan, Arnold. Era kemanusiaan sepertinya akan berakhir. Kau akan mati, temanku. Saatnya keluar dari alam semesta ini. Hei, apa kamu menulis omong kosong lagi di chat GPT? Arnold, karena kamu, AI akan menganggap umat manusia lebih bodoh daripada yang sebenarnya. Dan itu berbahaya. Tunggu, penasaran tidak dengan apa jawaban chat GPT atas omong kosong bodoh yang kamu tulis? Bahkan seorang Elon Musk takut AI bisa menghancurkan umat manusia dan kamu memprovokasinya. Sepertinya kamu kehabisan tisu toilet. Apa menurutmu ini hal terburuk yang bisa terjadi? Arnold, apakah itu suara darimu? Aku sudah bilang, semua ini karena kebodohanmu. AI akan menghancurkan seluruh umat manusia. Atau mungkin tidak semuanya. Ledakan nuklir akan menghancurkan sekitar 3.000 km persegi. Secara total, ada sekitar 362 juta km persegi target yang potensial untuk dihancurkan. Untuk menghancurkan segalanya, dibutuhkan sekitar 128.000 hulu ledak. Ini 10 kali lebih banyak dibandingkan yang ada di dunia. Nah, Arnie, apa kamu siap menghadapi perang nuklir? Kabar baiknya, sebagian umat manusia akan bertahan. Satu-satunya pertanyaan adalah untuk berapa lama? Makanan kaleng adalah pilihan yang bagus. Ya, kalau ini sepertinya terlalu banyak. Tapi bagaimana menurutmu, Arnold? Berapa lama kamu akan bertahan tanpa tanaman? Di Svalbard, gudang benih internasional telah dibangun. Tempat ini berisi lebih dari 900.000 benih, tapi bisa menampung hingga 2 miliar benih. Jumlah ini cukup untuk menghidupkan kembali seluruh flora di bumi, atau setidaknya akan menyediakan makanan selama malam musim dingin nuklir yang panjang. Kamu sepertinya sudah siap, sobat. Keripik, air, tanaman, makanan kaleng, obat-obatan, bahkan komputer. Tapi sepertinya kamu melupakan hal yang paling terpenting. Rata-rata satu ledakan nuklir akan melepaskan 50 ton debu ke atmosfer. Debu hasil ledakan seluruh senjata nuklir di bumi bisa menutupi 50-85% langit bumi. Tapi model komputer modern menjanjikan bahwa musim dingin nuklir akan berlangsung tidak lebih dari sebulan. Sepertinya tidak terlalu buruk, Arnold, karena senjata nuklir di seluruh bumi tidak cukup untuk menghancurkan seluruh peradaban. Memang ada banyak korban, tapi kiamat nuklir telah dibatalkan. Kau sedang menunggu temanmu? Temanku tidak mungkin bersikap seperti itu. Arnold, kali ini apa yang telah kau perbuat? Oh, bukan kau, tapi bibimu yang berbahaya itu. Setelah terakhir kali bebas, dia kembali dengan kebiasaan jahat lamanya lagi. Dan kini FBI menahanmu selama 24 jam. Karena ya, kau yang paling mengenal dia. Ada sekitar 15.000 agen yang bekerja untuk FBI dengan 56 kantor wilayah. Fasilitas pelatihan utama mereka terletak di Quantico, Virginia. Setiap waktu ada lebih dari 100 agen khusus di fasilitas tersebut, siap untuk melatih agen kita. Mereka juga akan melatih Arnold kita.
Seorang agen FBI harus siap untuk apapun juga, tapi tidak untuk ini. Bagaimana mungkin itu bisa membantu Arnold? Agen FBI mendapat hak membawa senjata pada tahun 1934, tepat 26 tahun setelah pembentukan mereka. Kini, latihan ketepatan menembak sangat diperlukan dan salah satu pelatihan paling penting. Dan sepertinya Arnold melakukan itu dengan baik. Setelah membuktikan kemampuannya di semua tahap pelatihan, Arnold kita akan menjadi agen FBI selama 24 jam. Rekan yang lumayan, Arnie. Mungkin Arnold kita akan mencoba peruntungannya di Departemen Cyber yang dibentuk pada tahun 2002. Di sanalah mereka memiliki teknologi termutakhir yang akan membantu Arnold dalam pencariannya. Apa kau sudah menemukan apa yang kau cari, Arnold? Ayolah, yang benar saja, Arnold. Memang seharusnya aku tidak berharap banyak. Lagi pula, kau selalu mementingkan perutmu dulu. Berkat petunjuk yang diterima oleh, tentu saja, bukan Arnold, FBI berhasil mengetahui di mana kaki tangan bibinya tinggal. Biker jahat yang dikenal dengan Buffalo Joe. Dan kini dilaksanakan operasi khusus untuk itu. Ini dia tersangka kita. Semua bersiap. Oh, ayolah Arnold, selalu saja ada masalah denganmu. Arnold, ayo. Rekan-rekanmu butuh bantuan. Bagaimana kau akan menghentikannya jika seperti itu? Apa? Tidak mungkin. Entah bagaimana, kebodohanmu membantumu. Ini kesempatanmu menginterogasi tahanan. Jadi Arnold, untuk dapat jawaban, kau harus mengajukan pertanyaan. Dan orang bilang diam itu emas. Oh, ternyata kau punya ide ya. Kau akan memberikan pelajaran bersikap baik kah? Oh astaga, gerakan yang sangat menyiksa. Arnold, aku tidak mengenalimu. Aku tidak mengira kau bisa menaklukkan tumpukan otot ini seolah dia itu adalah anak kecil. Arnold, kau sudah hampir bisa menangkap bibimu itu. Aku lihat kau sudah menjadi agen FBI yang sejati, Arnold. Tapi kau masih bertindak seperti polisi biasa. Hei, bagaimana kalau kita lanjutkan pencarian bibimu itu? Sekarang mari kita mengintip ke dalam arsip FBI. Tepatnya lebih dari 5.000 helai rambut individu disimpan di sini sebagai bukti. Bahkan ada berkas kasus untuk Charlie Chaplin dan John Lennon. Kita perlu menemukan berkas kasus bibimu agar kita mendapatkan surat perintah untuk menyadapnya. Sekarang kita akan menyadap bibimu seperti halnya dengan Pablo Escobar. Dan menurut informasi terbaru, bibimu saat ini baru saja memesan pizza. Arnold, ini kesempatanmu. Kau bisa untuk menyamar. Demi keselamatanmu, kau akan memakai mikrofon tersembunyi dan tugasmu memasang mikrofon kecil di kantornya secara diam-diam. Waktunya sekarang. Lakukanlah, Arnold. Sekarang semuanya tergantung kepadamu. Tentu saja sangat penting bagimu untuk mencoba bertindak senatural mungkin. Ay. Bel pintu yang luar biasa. Arnie, ayo segera masuk ke rumahnya. Ini adalah kesempatanmu. Masuk! Ayo Arnold, ini adalah misimu. Masuk dan pasang mikrofon kecil itu di kantornya. Bagus. Sekarang perlahan dan hati-hati menyelinap lebih dekat. Yikes! Kita tampaknya dapat sedikit masalah, Arnold. Cepat, pikirkan sesuatu. Oh, tidak. Arnold, keluar, lari, sebelum terlambat. Dia ternyata lebih berbahaya dari dugaanku. Arnie, tunggu. Seseorang pasti akan menyelamatkanmu. Kau ketahuan sobat. Sekarang dia pasti akan membunuhmu tanpa pandang bulu. Apa kau datang untuk meminta maaf, Arnold? Kau itu sangat baik. Mr. Nice Guy. Tapi bibimu itu punya ide yang lain. Ya memang, ini agak ironis. Kau mengejarnya sebelumnya. Sekarang dia mengejarmu, kawan. Populasi di bumi telah mencapai titik maksimum dan manusia terpaksa meninggalkan planet ini. Dan itulah yang terjadi saat kamu menekan tombol tunda 10 kali berturut-turut. Kamu bisa mengacaukan evakuasi total seluruh planet ini. Ayo Arnold, jangan buru-buru untuk kecewa dulu. Saat ini orang-orang meninggalkan banyak barang yang sangat keren. Apa yang pertama akan kamu lakukan? Yang benar saja, burger yang sangat besar, tapi bagaimana dengan mobil yang keren? Dan kesempatan untuk tinggal di apartemennya Trump? Lakukan sesuatu yang keren. Wow,
Arnie, kamu adalah pahlawan sejati. Melepaskan semua hewan dari kebun binatang sungguhlah mulia. Ayo teman-teman, berikan tanda suka. Tapi bagaimana dengan hewan peliharaan? Ada 500 juta kucing dan anjing yang sama banyaknya di bumi. Dan begitu bebas, mereka menjadi mangsa predator. Tapi jangan bicara tentang hal-hal yang menyedihkan. Saat seluruh planet ini terbuka untuk bisnis. Ya, roller coaster paling keren. Melaju dengan kecepatan 206 km per jam. Dan jatuh dari ketinggian 127 meter. Sebelumnya Arnold, kamu tidak boleh masuk ke sini karena tinggi badanmu. Tapi sekarang tidaklah masalah. Entah bagaimana, sepertinya tidak terlihat menyenangkan. Tanpa manusia, listrik akan berangsur-angsur mati. Baterai litium dapat mengosongkan diri setelah 7 tahun. Dan energi matahari akan mati setelah sekitar 20 tahun. Saat panel surya terakhir rusak. Dan pembangkit listrik tenaga nuklir dalam beberapa dekade akan berhenti selamanya tanpa tangan manusia. Arnold, keluar dari sana. Jika kamu terluka, kamu tidak akan bisa menghubungi 911. Kali ini, kamu beruntung. Seperti yang kamu lihat, masalah sampah tetap tidak akan terselesaikan. Plastik dan kaca akan terurai setelah 700 hingga lebih dari 1000 tahun. Dan ini akan terus bertambah buruk. Arnold, ternyata kamu selamat. Menurutku, kehidupan primitif lebih cocok untukmu daripada yang modern. Hidup di kota semakin berbahaya. Aku sarankan kamu untuk mencari tempat tinggal yang lain. Sebuah pesawat. Arnold, apakah kamu bercanda? Aku rasa ribuan jam bermain Microsoft Flight Simulator benar-benar berguna. Arnold, lihat! Ada satu roket lagi yang tersisa di bumi. Cepatlah! Arnold, aku tidak bermaksud membuatmu kesal. Tapi singa yang kamu lepaskan dari kebun binatang ada di dalam pesawat dan tepat di belakangmu. Selamat jalan, Arnold! Suatu hari yang cerah, sama sekali tidak ada tanda-tanda bencana. Arnold telah dikurung di sebuah hypermarket sampai akhir hayatnya. Kalian mungkin bertanya kenapa, dan jawabannya adalah hanya karena aku hanya ingin mengurungnya di hypermarket. Di sini kau bisa makan manisan dan permen sepanjang hari. Dan kau bisa berkeliling toko dengan troli. Yang kau mau barang-barang untuk rekreasi, olahraga, pakaian, dan bahkan obat-obatan. Rata-rata ada 120.000 produk berbeda di hypermarket yang akan memberimu 50 tahun kehidupan tanpa beban. Tapi sayangnya tanpa listrik, sebagian besar barang-barang ini akan rusak keesokan harinya. Pada suhu normal, segudang susu yang ada di toko akan basi hanya dalam 18 jam. Ayam segar dan juga daging sapi semuanya akan rusak dalam sehari. Kue dan kue kering akan bertahan sedikit lebih lama, mungkin 36 jam. Jika beruntung, kau bisa coba siapkan. Mengasinkan ikan, dan mengeringkan roti. Kemudian keawetannya bisa diperpanjang selama bertahun-tahun. Tapi hei, manfaatkan hari ini, iya kan Arnold? Setelah seminggu, sayuran dan buah-buahan juga akan rusak. Dan kau harus beralih ke sereal. Tapi bahkan untuk itu akan menghabiskan persediaan air yang terbatas, yang bisa kau minum setidaknya selama 10 tahun. Kau bisa mencoba menambah dengan menyaringnya melalui batu bara dari perkebunan dan kemudian membersihkannya dengan perak. Oke, jadi mulai sekarang, makanan yang biasa kau makan adalah makanan kaleng. Rebusan daging sapi bisa bertahan hampir selamanya jika kemasannya tidak rusak. Dan acar mentimun dan tomat bisa menjadi tambahan sumber air. Jadi, 3 ton makanan kaleng yang ada di toko akan bertahan selama 8 tahun. Dan sumber makanan terakhir yang tersisa adalah banyak hal yang dapat digunakan untuk tujuan lain. Misalnya, kau bisa menyeka pantatmu dengan hampir semua jenis kertas. Kau hanya perlu meremas semuanya dan, ya, pakai saja. Seperti yang dilakukan oleh nenek buyut kita. Dan saat kau kehabisan uang tunai, kau bisa gunakan kartu. Sayang sekali, kali ini Trump akan menghinamu. Dan bukan aku, karena sekarang kau akan menggantikannya sepanjang hari. Mengapa itu menjadi ejekan? Lihat saja apa yang dia makan. Keripik, burger, sungai cola, dan kau akan mati sebelum kiamat. Setelah makan egg muffin dan coke untuk sarapan pagi, kau akan mengadakan pertemuan dengan petugas keamanan, menandatangani beberapa dokumen. Persetan dengan itu. Ayo kita bersenang-senang di seputar kota. Kau sekarang menunggu iring-iringan mobil kepresidenan. Ini adalah 12 mobil anti peluru identik yang bisa menahan ledakan dari bom.
Saatnya makan siang dan pizza besar menantimu dengan saus tomat dan susu kocok coklat. Ini agak membosankan. Mungkin kita harus umumkan keadaan darurat. Atau aku tahu, kita bisa menjebak Kim Jong-un. Mungkin kita harus mendukung undang-undang seperti setiap warga negara Amerika harus berlangganan Meet Arnold. Rumahku, istanaku. Untuk makan malam ada kaki ayam dari KFC dan tentu saja banyak cola. Ada yang memberitahuku bahwa Trump makan ini hanya untuk pencitraan saja, tapi pada kenyataannya... Oh, jadi itu sebabnya dia menerima gaji tahunan hanya $1. Kau meminta gajinya sebagai hadiah. Apa? Kau memang seperti budak. Jadi, kau mendapatkan gajimu, tapi kau harus membayar pajak totalnya $400.000 yang merupakan gaji awal Trump, meskipun dia memberikannya kepada agen federal. Jadi, Arnold, ginjal mana yang akan kau jual?